إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى وما نوى به مشايخنا وما علم الله سبحانه وتعالى من صالح النيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين الفائزين بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين مع اللطف والعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا كثيرا طيبا مباركا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب يغني. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang hidup di tengah zaman yang penuh fitnah, di tengah zaman yang penuh dengan maksiat. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan, perhatian, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di subuh yang berkah ini kita bisa melaksanakan salat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang sedikit apapun. Ini adalah semata-mata pemberian anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Dan kita masih diberikan akal yang normal, tubuh yang sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, nikmat akal dan tubuh yang sehat ini patut kita syukuri. Mensyukuri nikmat akal dan mensyukuri nikmat tubuh yang sehat adalah dengan salah satunya menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita lanjutkan pengajian kita yang sempat tertunda beberapa bulan yang lalu karena sekian lama kita tidak bertemu. Kalau tidak salah, kita masih membahas surah Al-Adiyat, belum selesai, tinggal beberapa ayat lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير والله أعلم بمراده. Innal insana, ini adalah jawab sumpah. Di awal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan menyebut beberapa sumpahnya. Wal adiyati, demi kuda-kuda yang berlari dengan cepat. Dhabha, yang terengah-engah, terpongah-pongah. Fal muriyati, demi kuda-kuda yang mencetuskan api, yang memercikan api. Qadha, dengan memukulkan kuku-kukunya kepada tempat yang ia pijak.
Falmughirati, demi kuda-kuda yang berlari dan menyerang musuh subhan di waktu pagi. Fa'atharna, maka kuda-kuda itu pun mengangkat bihi, dengan sebab larinya yang begitu kencang, naf'an, debu-debu ke atas. Fawasatun nabihi jam'an, lalu kuda-kuda itu pun masuk ke dalam tengah-tengah perkumpulan musuh. Sumpah yang begitu banyak Allah sebutkan di dalam surat Al-Adiyat ini, jawabnya adalah innal insana lirabbih lakanud. Karena setiap sumpah pasti ada jawabnya. Seperti seseorang berkata, demi Allah saya belum makan. Demi Allah, itu adalah sumpah. Saya belum makan adalah jawab sumpah. Dalam kaidah bahasa Arab, dalam susunan ilmu nahwu dikatakan apabila ada sumpah maka harus ada jawab sumpah. Jawab sumpah dari awal surat ini adalah innal insana lirabbih lakanud. Innal insana, sesungguhnya manusia, lirabbih, kepada Tuhannya, lakanudun, itu sangat kufur, itu sangat ingkar. Insan atau manusia di dalam ayat ini, sebagian ahli tafsir memaknainya adalah insan kafir. Innal insana, sesungguhnya insan, manusia, al-kafir, yang kafir. Lirabbihi, kepada Tuhannya, li nikmati rabbihi, kepada nikmat Tuhannya, lakanudun, lakafurun, itu sangat ingkar, sangat kufur. Dan pendapat ini adalah pendapat yang diambil oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Tafsir Jalalain. Sedangkan sebagian ahli tafsir lebih condong kepada umumnya kata insan atau kalimat insan. Insan secara umum adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tanah atau dari air mani, yang kemudian Allah ciptakan ruh di dalamnya, Allah berikan akal dan fikiran kepadanya, serta Allah berikan syahwat di dalam tubuhnya. Maka itulah yang membedakan antara manusia dengan makhluk Allah yang lain. Ada makhluk Allah yang hanya diberikan akal oleh Allah, tidak diberikan syahwat. Mereka adalah malaikatullah, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hidup selalu dalam ketaatan kepada Allah. Mereka hidup selalu dalam ibadah kepada Allah. Ada yang bertasbih tidak berhenti, ada yang bertakbir tanpa bosan, ada yang sholat tidak berhenti selama-lamanya hingga ajal menjemput dia. Ada yang tugasnya hanya keliling mencari majelis-majelis ilmu. Seperti dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala malaikatan sayyahin, wa fi riwayatin sayyarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang selalu berjalan, yatlubuna majalisal ilmi, mereka mencari majelis-majelis ilmu, majelis seperti yang kita hadiri pada pagi hari ini. Ketika malaikat sudah bertemu dengan majelis ilmu, mereka akan panggil teman-teman mereka, halumu ila hajatikum, datanglah kalian semua wahai teman-teman kami, inilah yang kalian cari, majelis ilmu. Kalau majelis ilmu di malam hari sangat banyak, majelis ilmu di waktu duha sangat banyak, tapi majelis ilmu ba'da sholat subuh itu jarang sekali. Kebanyakan orang Islam setelah sholat subuh dia kembali ke tempat tidur, dia kembali dengan kelalaiannya, dia kembali dengan syahwatnya. Padahal tidur setelah sholat subuh adalah suatu hal yang makruh di dalam agama kita, dan jelas larangannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena berakibat negatif bagi diri kita
yaitu bisa mewarisi sifat fakir, bisa menyebabkan kita selalu tidak merasa puas terhadap anugerah Allah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Innal insana, sesungguhnya manusia, menurut sebagian ahli tafsir adalah semua manusia, umumnya manusia. Li rabbihi lakanudun, terhadap nikmat Tuhannya itu selalu mengingkari. Manusia yang dimaksud dalam ayat ini atau dalam surat ini, meskipun secara umum artinya adalah innal insana majmulun ala dzalika illa man asmahullahu min tilkal khisali. Sesungguhnya manusia majbulun ala dzalik, secara fitrah wataknya itu memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ingkar terhadap nikmat Allah. Kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah, orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersyukur atas nikmat Allah. Dia akan menghargai nikmat Allah. Dia akan mengakui itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebagian orang, hanya sebagian manusia kebanyakan berkata, ini punya saya, hasil jerih payah saya, ini milik saya, hasil keringat saya, ini punya saya, hasil bekerja saya dan selalu saya. Dia menafikan sang pemberi abadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia menafikan sang pemberi hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jarang orang berkata, ini adalah titipan dari Allah untuk saya, ini adalah pemberian dari Allah untuk saya, yang harus saya jaga dan saya gunakan untuk menempuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jarang. Kebanyakan orang berkata seperti itu. Ini punya saya, hasil keringat saya, ini milik saya, hasil usaha saya, ini punya saya, hasil jerih payah saya dan selalu saya. Betar kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana li rabbih lakanud. Dan kanud itu di dalam bahasa Arab namanya sighah mubalaghah. Ya, sighah mubalaghah, sebuah kata yang menunjukkan makna banyak. Ya. Seperti misalnya, ya kalau kita masih sighah mubalaghah enggak ada, paling gaya menyebutkannya aja berbeda, ya. Dia bagaimana? Kayak kuaya, antara kaya dengan kuaya. Kan beda tuh. Kalau kuaya berarti kan kayanya berlebihan. Kalau kaya biasa. Gimana tuh perempuan cantik? Cantik. Itu cuantik, ya. Antara cantik dengan cuantik. Nah, itu cuantik itu ya namanya sighah mubalaghah. Ya, sebuah kata yang menunjukkan makna banyak. Artinya cantiknya banyak. Ya. Dalam ayat ini pun ada sighah mubalaghah lakanudun, yang artinya adalah sangat ingkar. Ingkarnya selalu dan banyak atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah berteguran kepada kita agar kita jangan ingkar, meskipun kita memang watak dan tabiat kita diarahkan, didesain untuk ke sana, tapi kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Sebagaimana dalam Quran, Allah berapa kali memerintahkan hamba-hambanya supaya berbakti kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana, ya, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Aniskurni wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Di dalam ayat Quran belum saya temukan Allah memerintahkan orang tua berbakti kepada anak. Kenapa? Karena memang watak dan tabiat orang tua pasti cinta sama anak. Dia akan mengorbankan apa saja untuk anak. Dia rela berjuang, bekerja pagi, pulang sore, berangkat sore, pulang pagi, berangkat siang, pulang malam untuk anaknya. Dia rela tidak kebeli baju lebaran. Dia ikhlas tidak beli baju lebaran asalkan anaknya bisa salin. Seperti itu kan orang tua kebanyakan. Tapi kalau anak memang didesain wataknya tidak cinta kepada orang tua, maka ada perintah dari Allah anak berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena memang watak anak itu tidak cinta kepada orang tua. Hanya sebagian anak yang tulus cinta kepada orang tuanya. Buktinya apa?
ketika memiliki harta yang banyak lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan keluar daripada kepentingan orang tuanya. Pada dalam kitab Risalatul Mu'awanah disebutkan bahwa tatkala anak bisa memberi sesuatu kepada orang tuanya, bisa memberikan sesuatu kepada orang tuanya, entah itu berupa pakaian, uang atau apa saja, kemudian dia tidak memberikan itu kepada mereka, ini termasuk durhaka kepada orang tua. Bukan hanya berkata kasar, bukan hanya memukul mereka, bukan hanya melototin mereka, menghardik mereka, bengis di hadapan wajah mereka, termasuk sanggup memberikan sesuatu kepada mereka tapi tidak diberikan, itu pun durhaka. Seperti misalnya Lebaran, kita sanggup membelikan pakaian untuk orang tua kita tapi tidak, ini durhaka. Subhanallah. Dan di sini sama Allah jelaskan bahwa memang manusia itu kebanyakan tidak bersyukur, ingkar atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang besar yang telah Allah berikan kepada kita dan bangsa kita adalah kemerdekaan Indonesia. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Orang tua kita puluhan tahun yang silam, ratusan tahun yang lalu rela berkorban jiwa raga, mengorbankan nyawa agar kita sekarang hidup aman, agar kita sekarang hidup tentram, hidup dengan nyaman, tidak ditindas oleh bangsa lain, tidak diperbudak oleh negara lain. Allah anugerahkan kemerdekaan itu. Kenapa tidak dahulu? Kenapa harus melewati 350 tahun? Ada hikmah di balik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana kesungguhan bangsa Indonesia ingin mendapatkan kemerdekaan, sampai di mana perjuangan mereka ingin bebas dari penjajahan. Allah ingin lihat itu, dan ternyata terbukti. Banyak di kalangan para ulama, santri, umat Islam secara umumnya berani berkorban apa saja demi hidup dalam keadaan merdeka. Alhamdulillah. Ya, kita tinggal meneruskan saja, dan itu harus kita syukuri. Dengan cara apa? Jangan sampai kita berbuat maksiat di atas bumi pertiwi ini. Karena dengan kemaksiatan yang kita lakukan mengundang azab dan murka Allah. Kalau turun azab dan murka Allah, hancur negara ini. Kehancuran disebabkan oleh kita sendiri. Maka memperingati hari kemerdekaan jangan dengan kemaksiatan, jangan dengan hiburan-hiburan. Kenapa? Itu bukan memperingati, itu bukan mensyukuri. Na'udzubillah, mohon maaf, itu justru malah kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah ridho para pahlawan, para pejuang kita yang sudah mengorbankan ruh dan nyawanya untuk kemerdekaan tanah ini, kita balas jasa mereka dengan goyang-goyang di atas panggung? Kita balas jasa mereka dengan nyanyian-nyanyian mengundang syahwat? Tidak pantas mereka menangis di sana. Ya. Innal insana li rabbih lakanud. Memang seperti itulah manusia, banyak yang lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu, dan sesungguhnya ia, ala dzalika, atas kekufurannya, aikanudihi, yaitu atas keingkarannya kepada nikmat Allah, la syahidun, itu sangat menyaksikan dan melihat sendiri. Ayashhadu ala nafsihi bisun'ihi, ia menyaksikan bahwa dirinya melakukan hal tersebut, tidak syukur atas nikmat Allah, kufur dan ingkar atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu, dan sesungguhnya ia siapa? Sebagian ahli tafsir lebih condong mengembalikan ia kepada makna manusia, kata yang sudah lalu. Wa innahu, dan sesungguhnya ia, manusia, ala dzalika, atas keingkarannya kepada nikmat Allah, atas kekufurannya dari nikmat Allah, la syahidun, menjadi saksi terhadap diri sendiri. Manusia itu pun tahu bahwa dia itu ingkar atas nikmat Allah. Manusia itu pun tahu bahwa dia kufur atas nikmat Allah. Dia maksiat, dia buat durhaka, tahu. Dia akan menjadi saksi bagi dirinya sendiri. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun dia sudah tahu dan sadar. Kebanyakan orang berbuat maksiat kan dalam keadaan sadar. Kebanyakan berbuat kufur dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidak sadar. Kalau tidak sadar kan berarti tidur, atau dia lupa. Kebanyakan saya hilap, bukan hilap, itu hanya alasan saja. Ya, yang namanya hilap kan lupa. Kebanyakan orang dalam berbuat maksiat dia sadar dan sengaja berbuat maksiat.
wa innahu ala dzalika lasyahid, dan di akhirat sudah barang pasti, ya, sudah barang tentu anggota tubuhnya akan menjadi saksi atas kekufurannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat apa itu? Alhamdulillah. Dan pada hari ini, hari apa hari ini? Bukan, hari kiamat. Dan pada hari ini, hari kiamat, nakhtimu, kami kunci, kami tutup ala afwahihim, mulut-mulut mereka. Akan tiba masa, gimana tuh? Krisya dulu itu lagunya, ya, mulut dikunci dan seterusnya. Dan pada hari ini akan kami kunci, akan kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka yang berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka menjadi saksi atas perbuatan mereka di hadapan kami. Bima kanu yaksibun. Subhanallah. Mulut tidak berbicara, tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi. Subhanallah, berapa banyak maksiat yang sudah kita lakukan dengan tangan kita ini. Berapa banyak maksiat yang sudah kita datang dengan kedua kaki ini. Tolong renungkan, tolong bayangkan. Karena pertemuan ini adalah benar. Pertemuan dengan Allah adalah hak. Kalau kita ditakutkan dengan sebuah virus corona, kita dikhawatirkan dengan sebuah virus corona yang rupanya pun kita nggak tahu kayak gimana, nggak tahu bentuknya kayak gimana. Sebut hal yang gaib tapi nyata, disebut nyata yang nggak kelihatan kayak gimana virusnya. Kalau ketemu musuh kafir ya kita bisa lah ketemu, ya bisa lari atau apa kalau takut. Tapi semacam ini kan kita nggak tahu. Kalau kabutnya orang luar biasa. Berapa banyak perusahaan yang bangkrut gara-gara ekonominya merosot disebabkan virus corona ini. Berapa banyak orang yang menjadi pengangguran pada saat pandemi ini. Subhanallah. Khawatirnya luar biasa. Tapi kenapa nggak pernah ada kekhawatiran berjumpa dengan Allah? Kenapa nggak pernah ada rasa takut yang besar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah cukup amal kita? Al-Imam Tirmizi, Abu Isa At-Tirmizi, pengarang kitab Sunan Tirmizi 5 jilid, tergantung cetakan kitabnya. Ribuan hadis beliau karang, ribuan hadis beliau tulis, beliau hafal. Quran beliau hafal, sholat malam tidak pernah tertinggal, puasa jangan ditanya, sholat sunnah banyak, murid banyak, kitabnya manfaat sampai sekarang, pahala terus mengalir kepada beliau. Apa yang beliau katakan di akhir hayatnya? Beliau menangis, menangis, menangis dan menangis. Beliau berkata, aku takut amalku belum cukup untuk hari kiamat. Amalku tidak cukup untuk hari akhirat. Ya Allah. Sampai segitu nangisnya. Dengan ibadah yang begitu banyak menangis. Kita alhamdulillah. Salat sunnah, ya, qobliyah ba'diyah. Itu pun kalau ke masjid salatnya. Salat duha, ya, kalau lagi ingat. Tahajud, wallahu alam. Kapan terakhir salat tahajud nggak ingat? Terakhir salat tahajud kapan, Pak? Waduh, sekian tahun yang silam, lupa. Masya Allah. Baca Quran, Masya Allah. Hadis hafal berapa hadis? An-nadhafatu minal iman, Pak Ustaz. Itu bukan hadis. Yang hadisnya itu at-tahuru syatrul iman. Memang maknanya betul, kesucian, kebersihan bagian dari iman. Tapi lafaznya itu tidak benar. Lafaz yang benarnya adalah at-tahuru syatrul iman. Kesucian adalah separuh daripada keimanan. Apalagi hadis yang hafal? Apa ya? Oh iya, innamal amalu binniyat. Apalagi? Aduh, lupa saya, Pak Ustaz. Lupa apa nggak hafal? Ya nggak hafal sih. Masya Allah. Terus kita aman, nggak pernah menangis, nggak pernah khawatir, tenang dengan keadaan sekarang ini. Udah kayaknya ahli surga, kayaknya udah nggak pernah nangis, nggak pernah ngapa-ngapain, ya nggak pernah khawatir. Masya Allah. Wa innahu ala dzalika lasyahid, akan bersaksi di dunia terhadap perbuatannya sendiri dan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Wa innahu dan sesungguhnya ia. Nah, sebagian ahli tafsir, ia di dalam ayat ini, sungguhnya ia, innahu hu, ya hu itu kan ia, ya, kata ganti. Siapa yang dimaksud ia dalam ayat ini? Sebagian mereka mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu dan sesungguhnya ia, Allah. Wa innahu dan sesungguhnya Allah, ala dzalika, atas kekufuran manusia, atas ingkarnya manusia terhadap nikmat-nikmat Allah, la syahidun, itu menyaksikan. Allah menyaksikan kekufuran kita atas nikmat Allah. Ya, kalau kita baik sama orang, pengen apa kita kasih, dia minta apa kita turutin. Ini orang ngelunjak, apa kita bilang? Apa kita bilang? Nggak tahu terima kasih. Wah, segala macam. Ini kira-kira Masya Allah, apa yang Allah katakan kepada kita? Yang ngasih sehat kita Allah, yang ngasih kita aman Allah, yang memberikan kita sejahtera Allah, yang memberi kekayaan kepada Allah, yang memberi kita nikmat keturunan adalah Allah, yang mengaruniakan kita istri adalah Allah, yang memberi apapun kepada kita Allah. Kemudian kita gunakan nikmat untuk maksiat. Kira-kira kata Allah apa nih? Ngelunjak kamu, kurang ajar kamu, wallahu alam. Tapi Allah sudah ancam, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu kufur atas nikmatku, maka ketahuilah bahwa siksaku adalah sangat perih. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu dan sesungguhnya ia, manusia, lihubbil khairi, karena cinta khair. Khair mananya apa? Khair mananya apa? Baik. Tapi dalam ayat ini bukan baik mananya. Ayil mali, harta. Banyak kalimat khair dalam Quran diartikan harta. Wa innahu dan sesungguhnya ia, manusia, lihubbil khairi, karena cinta harta, karena cinta dunia, atau kepada cinta dunia, atau karena cinta dunia, lasyadidun, itu sangat cinta yang menyebabkan fayabkhalabih, dia pelit terhadapnya. Allah sudah sebutkan watak asli manusia itu pelit terhadap apa yang sudah Allah berikan kepadanya, terhadap rezeki yang sudah Allah karuniakan kepadanya. Wa innahu dan sungguhnya ia, manusia, lihubbil khairi, lam di situ adalah lam lis sabab atau li ta'lil, yang artinya adalah karena. Sungguhnya ia, manusia, lihubbil khairi, karena cinta harta, lasyadidun, ia sangat mencintai sehingga ia berbuat pelit. Perbuatan pelit, sifat pelit yang ada di diri manusia karena cintanya kepada harta, karena cintanya kepada dunia. Maka kalau ada orang pelit, berarti dia orang yang cinta dunia. Kalau ada orang pelit, berarti dia adalah orang cinta harta. Sedangkan kalau dalam hati sudah ada cinta harta, cinta dunia, tidak akan pernah bersemayam cinta kepada Allah Sang Pencipta, cinta kepada Allah yang Maha Kuasa, enggak pernah. Kenapa? Di dalam hati tidak akan terkumpul dua cinta. Cinta Allah, cinta dunia, enggak bakal pernah kumpul. Kalau cinta dunia berarti enggak cinta Allah. Kalau cinta Allah berarti enggak cinta dunia. Tanda cinta dunia adalah pelit. Tanda cinta harta adalah pelit. Orang yang cinta harta berarti dia pelit. Orang pelit berarti cinta harta. Yang cinta harta berarti tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita ditanya apakah anda cinta kepada Allah, dalam kitab Qami'ut Tughyan karangan Syekh Nawawi Tanara, kau jangan menjawab, paskut diam. Kalau ditanya kamu cinta kepada Allah, paskut diam. Jangan menjawab iya, jangan menjawab tidak. Kenapa? Kalau menjawab tidak, anda murtad, kafir.
Kalau berkata iya, falasta minal muhibbin walaisa fika wasful muhibbin. Kalau berkata iya, di dalam dirimu tidak ada cinta, di dalam dirimu tidak ada sifat-sifat orang yang cinta kepada Allah. Berarti Anda munafik. Anda munafik. Maka kalau ditanya, kamu cinta kepada Allah? Diam. Jangan menjawab. Kenapa? Kalau bilang iya, di dalam dirimu tidak ada sifat-sifat orang yang cinta kepada Allah. Lebih banyak memilih dunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bilang tidak, murtad, kafir. Maka jawabannya tidak usah dijawab, cukup dalam hati saja. Nah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Cinta kepada Allah dan cinta kepada dunia ibarat timur dan barat. Kalau kita terus jalan ke timur, maka kita menjauhi barat. Kalau kita terus jalan ke barat, berarti kita menjauh dari timur. Cinta kepada Allah dan cinta kepada harta laksana timur dan barat. Kalau kita cinta kepada harta, kita menjauh dari cinta kepada Allah. Kita mendekati cinta kepada Allah, berarti kita menjauhi cinta kepada dunia. Bahkan ada yang mengatakan cinta kepada Allah dan cinta kepada dunia itu seperti madu. Tahu madu? Bukan madu yang manis, bukan. Ya, perempuan. Ya, isi yang pertama dan isi yang kedua. Kalau kita condong kepada isi pertama, kita menjauh dari isi yang kedua. Kita condong kepada yang kedua, menjauh dari isi yang pertama. Oh enggak, saya mau dua-duanya cinta. Bohong, pasti ada kecondongan kepada salah satu. Kenapa? Allah yang katakan, ya, walang tastati'u an ta'dilu. Enggak bakal mampu berbuat adil, enggak bakal mampu. Artinya dalam masalah hati, enggak mungkin kita punya cinta 100, 50 buat isi, enggak bisa. Kita punya cinta 100 kepada anak semuanya sama, enggak. Pasti ada berbeda. Ada berbeda. Cinta, ya. Maka kalau Masya Allah, ya, meskipun tidak mampu adil di dalam masalah cinta, harus adil di dalam masalah nafkah, dohir ataupun batin. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira. Afala ya'lamu, hamzah adalah istifham, pertanyaan. Di sini ada